Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Ocus 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 cabut Ocus Cabut! pemekaran Tolak! pemekaran Tolak! rakyat yang datang hari ini adalah rakyat yang kecewa. Rakyat yang datang ini adalah rakyat yang kecewa. Sebelum undang-undang otonomi khusus itu dirubah, atau sebelum undang-undang Ocus Jilid 2 itu disahkan, rakyat Togiai sudah 2 kali aksi. Bahkan rakyat Togiai mengutus pansus ke provinsi. Dan hari ini kita aplaus dan salut kepada pemerintah dan DPR karena aspirasi rakyat Togiai sudah serahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten di Provinsi Papua. Mari kita aplaus. Mereka sudah berhasil serahkan kepada Kapolda Papua. Mereka sudah berhasil serahkan kepada DPR Papua. Mereka sudah berhasil serahkan kepada pemerintah Papua. Aspirasi rakyat Togiai memang sudah berhasil diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di Jakarta. Kalau sudah berhasil, mengapa rakyat datang lagi? Kalau sudah berhasil, mengapa hari ini rakyat datang? Hari ini, sekalipun aspirasi rakyat sudah disampaikan ke pemerintah Provinsi Papua, tetapi rakyat datang karena aspirasi rakyat Togiai, juga aspirasi daerah-daerah lain di Papua tidak tercover di Jakarta. Karena itu kami datang kembali. Pengesahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Undang-Undang Otonomi Khusus baru disahkan dan umurnya 6 bulan. Ocus ini baru disahkan dan umurnya 6 bulan. Yang perubahannya setelah 20 tahun kita lewati Ocus dan jilid pertama. Jilid kedua baru 6 bulan. Setelah undang-undang ini disahkan 6 bulan, masih banyak masalah yang kita hadapi hari ini. 430 mahasiswa Papua yang ada di luar negeri, Selandia Baru, Australia, Amerika, mereka akan pulangkan karena dana otonomi khusus tidak ada. 432 mahasiswa, anak-anak kita yang kuliah di pilot, kuliah di kimia murni, kuliah di pembuatan senjata, semua ini akan dipulangkan 432. Ini bukan main-main. Jawaban pemerintah provinsi dan jawaban pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, mereka menyatakan bahwa dana otonomi khusus sampai bulan yang keempat ini belum cair. Dana otonomi masih masalah. Lalu, apa perbedaan antara Undang-Undang Otonomi Khusus jilid pertama dengan jilid 2? Perubahan hanya ada 3. Undang-undang pertama dengan undang-undang kedua, jilid 1 dengan jilid 2, perubahan hanya 3. Jilid yang 1 itu seluruh kepentingan Jakarta dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu sudah dikunci mati. Tetapi dalam perubahan yang kedua, kunci-kuncinya semua dibukakan.
Hari ini Jakarta gampang mengotak-atik Papua. Cabut! Perubahan tiga pasal yang dirubah. Tiga pasal yang dirubah yang pertama adalah pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Otonomi Khusus. Semua kewenangan MRP diambil dari DPRI orang Jakarta. Kewenangan MRP itu diambil alih oleh Jakarta. Dan sebelumnya pasal yang menyatakan bahwa semua kewenangan ini akan diatur di dalam Perdasi dan Perdasus itu dirubah menjadi semua kewenangan akan dirubah dengan perundang-undangan di Jakarta. Ini dirubah. Ini yang pertama yang dirubah. Yang kedua, perubahan yang kedua. Partai lokal Papua pasal 4 pasal 28, partai lokal Papua pasal 28 itu sudah dihapus. Tidak ada partai lokal Papua lagi. Yang akan mencalonkan menjadi DPR legislatif, baik itu di kabupaten, provinsi, itu hanya ada unsur pemilu dengan unsur adat. Tidak ada partai lokal. Yang harus orang Papua harus mencalonkan diri dengan partainya sendiri orang Papua. Pasal 1 dengan 2 sudah dihapus. Pasal itu sudah dihapus. Karena itu rakyat Papua dalam unsur perpolitikan sudah dibatasi. Orang Papua tidak boleh mendirikan partai lokal di Papua, tetapi mereka hanya diusulkan lewat unsur adat. Unsur adat kita usulkan hanya 1-2. Tapi kalau kita usulkan lewat partai lokal, kita bisa usul sampai 10 orang, 20 orang. Itu pun dibatasi. Sudah dihapus pasalnya. Lalu yang ketiga, pasal yang ke-76. Pasal yang ke-76 yang menyatakan bahwa pemekaran kabupaten, pemekaran distrik, pemekaran kabupaten, pemekaran provinsi harus meminta persetujuan dari MRP. Itu sudah dirubah di utusan kedua jilid 2. Pemekaran provinsi dapat diatur oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat tanpa melihat kelayakan administrasi pemerintahan. Ada tanda kutip, tanpa melihat uji kelayakan administrasi. Jadi ada 3 yang diubah. Yang sebelumnya kita pikir undang-undang yang gagal tentang pendidikan, tentang simbol dan kebudayaan, tentang kesehatan, ini yang akan dirubah. Tetapi nyatanya tidak. Mereka rubah kepentingan untuk Jakarta saja. Mereka rubah untuk kepentingan Jakarta. Pemekaran provinsi hari ini tidak memberikan kewenangan full kepada MRP untuk mereka mempertimbangkan bahwa ini layak untuk dimekarkan pemekaran provinsi, bahwa ini layak untuk dimekarkan pemekaran kabupaten dan tidak. Sudah diambil alih dari MRP ke pusat. Setelah disahkan 6 bulan ini, Jakarta sudah mulai ambil alih dan mereka sudah wacanakan tentang pemekaran hari ini. MRP tidak bisa berkutik. Jakarta yang bicara untuk pemekaran hari ini. Karena undang-undang memang sudah rubah. Pemekaran dia datang produknya dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang tadinya sudah rubah. Maksud tersirat dari perubahan undang-undang itu adalah mau mekarkan DOB
daerah otonomi baru baik itu di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten. Dengan hadirnya pemekaran-pemekaran ini, dengan hadirnya pemekaran-pemekaran ini, seluruh kabupaten, seluruh provinsi, mereka akan mengatakan bahwa karena ada kabupaten, karena ada provinsi, kita akan taruh untuk Kodim, Dandim, Polres, dan lain-lain. Hal ini yang kita harus cabut. Hal ini yang kita harus cabut. Dalam sejarah Indonesia sampai detik ini, tidak semua kabupaten ada Polres, tidak semua kabupaten ada Dandim. Benar. Sampai detik ini ada 19 kabupaten yang belum ada provinsi detik ini di Indonesia. Sampai detik ini ada 15 kabupaten yang sampai detik ini belum ada Dandim. Mengapa dia harus dipaksakan yang tidak memenuhi kriteria itu? Mengapa harus dipaksakan? Tidak hanya di Dogiaiko, di luar Jawa sana, di luar Papua sana, masih kabupaten yang sudah lama dimekarkan. Belum ada Kodim, belum ada Polres. Ini dibaliknya ada apa? Memusnahkan Papua. Dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2014, peraturan Kapolri Perkap nomor 7 tahun 2014 pada pasal yang 5 tentang kriteria dan persyaratan ada 10 poin A sampai J. Ketika kita sebut dari 1 sampai J, Dogiai sama sekali tidak memenuhi syarat.